Rivalitas antara timnas Indonesia dan Malaysia kembali mencuri perhatian, terutama menjelang laga panas mereka di ajang internasional. Media Malaysia menyoroti bagaimana pertemuan dua negara ini selalu menyedot animo tinggi dari publik Asia Tenggara. Tak hanya di dalam stadion, perdebatan dan adu gengsi juga ramai terjadi di media sosial. Duel ini dianggap lebih dari sekadar pertandingan sepak bola, melainkan simbol perseteruan panjang dua bangsa serumpun. Pertemuan terakhir Indonesia dan Malaysia terjadi di Piala AFF 2020, di mana tim Garuda tampil superior dengan kemenangan telak 4-1. Kemenangan itu bukan hanya penting secara skor, tapi juga berdampak besar terhadap karir pelatih Malaysia saat itu Tan Cheng Hu yang akhirnya mundur. Indonesia mulai menunjukkan peningkatan performa signifikan dan mendapatkan respek dari kawasan. Kini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-123 FIFA, menjadi tim Asia Tenggara terbaik ketiga setelah Vietnam dan Thailand. Sebaliknya, Malaysia yang berada di peringkat 131 FIFA juga terus membangun kembali kekuatan mereka. Kini mereka dilatih oleh Peter Klamovski, sementara Indonesia memasuki era baru bersama pelatih Patrick Kluivert. Rivalitas ini semakin menarik karena kedua tim datang dengan wajah baru dan ambisi tinggi. Fans dari kedua negara sudah tidak sabar menantikan bentrokan ini yang diyakini akan berlangsung keras dan emosional. Bahkan media luar negeri menyebut laga ini sebagai salah satu derby paling panas di Asia. Pertemuan nanti diprediksi tidak hanya mempengaruhi posisi di klasemen, tapi juga gengsi nasional yang sudah lama melekat di tiap laga Indonesia-Malaysia. Kedua tim punya sejarah saling mengalahkan, yang membuat pertandingan sulit ditebak. Dengan formasi dan pelatih baru, publik menanti strategi segar dan kejutan dari kedua kubu. Pertandingan ini kemungkinan besar akan disaksikan jutaan penonton dari seluruh Asia Tenggara. Isu hengkangnya Jordi Amat dari Johor Darul Takzim mulai menguat setelah unggahan pengamat sepak bola Malaysia Huan Budiman di media sosial. Ia mengunggah 3 foto bertema perpisahan, salah satunya menampilkan Jordi Amat bersama pelatih Hector Bidoglio. Dalam captionnya, Huan menyebut bahwa siapapun yang pernah jadi bagian JDT akan selalu menjadi keluarga, seolah memberi sinyal perpisahan. Ucapan terima kasih dan selamat sukses pun semakin memperkuat dugaan bahwa beberapa pemain akan hengkang. Keberadaan nama Jordi Amat dalam salah satu foto itu menjadi sorotan tersendiri. Meskipun sempat menjadi bek andalan timnas Indonesia, Jordi kesulitan mendapat tempat utama di JDT musim ini. Kontraknya juga memang akan berakhir setelah musim ini selesai. Selama musim ini, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan dan minim kontribusi dalam pertandingan penting. Karena itu, kabar kepergiannya sebenarnya tak terlalu mengejutkan bagi penggemar sepak bola Malaysia. Yang mengejutkan justru munculnya rumor bahwa sejumlah klub Liga 1, termasuk Persib Bandung tertarik mendatangkan bek naturalisasi tersebut. Meski belum ada pernyataan resmi dari JDT, rumor transfer mulai beredar luas di media sosial dan forum penggemar. Jordi Amat sendiri telah membantah kabar bergabung ke Persib, namun ia mengakui tengah menunggu kepastian dari pihak klub. Sinyal ketidakpastian ini membuat banyak pihak berspekulasi bahwa perpisahan tinggal menunggu waktu. Jika hengkang, Jordi Amat dipastikan tidak akan kesulitan mencari klub baru. Reputasinya sebagai pemain berpengalaman dan statusnya sebagai bek timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri di pasar transfer. Publik pun kini menanti pengumuman resmi dari JDT terkait masa depan sang pemain. Apakah ia akan bertahan, kembali ke Eropa, atau hijrah ke Liga 1 Indonesia menjadi pertanyaan besar. Situasi ini membuat bursa transfer musim panas makin menarik untuk diikuti. Menjelang 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, striker timnas Indonesia Ole Romeni memberikan pesan penuh semangat kepada para pendukung. Penyerang Oxford United itu menyebut bahwa setiap kali mengenakan kostum merah putih, dirinya merasa sangat terhormat. Romeni mengaku tak sabar kembali tampil di Jakarta dan siap memberikan segalanya demi meraih kemenangan. Ia menegaskan bahwa para pemain akan turun dengan kepercayaan diri tinggi dan semangat membara. Ole Romeni juga berharap atmosfer luar biasa seperti saat laga melawan Bahrain bisa kembali tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika itu, dukungan puluhan ribu supporter menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Romeni bahkan mencetak gol kemenangan 1-0 atas Bahrain di depan lebih dari 70.000 penonton. Ia menyebut bahwa dukungan fans sangat penting dan bisa menjadi pembeda di laga-laga besar. Kami tidak akan mengecewakan kalian, ujarnya penuh keyakinan. Indonesia akan lebih dulu menjamu Cina sebelum menantang Jepang di Suita, pada 10 Juni mendatang. Satu kemenangan saja dari 2 laga ini sangat krusial untuk membuka jalan ke babak keempat kualifikasi. Menghadapi lawan yang lebih tangguh secara peringkat, semangat juang dan dukungan publik menjadi senjata utama Indonesia.
Romeni dan rekan-rekannya pun sadar betul pentingnya tampil solid dan fokus sejak menit awal. Mental bertanding dan kerja sama tim akan sangat menentukan hasil akhir. Dengan performa impresifnya dan komitmen tinggi pada tim nasional, Ole Romeni kini menjadi tumpuan baru lini serang Indonesia. Pesan yang ia sampaikan bukan hanya untuk membakar semangat pemain, tapi juga mengajak seluruh supporter untuk kembali menyatukan kekuatan. Keberhasilan melaju ke babak selanjutnya akan jadi sejarah baru bagi timnas Indonesia. Dan dukungan penuh di GBK bisa menjadi awal dari langkah besar itu. Musim perdana Rafael Struijk di Brisbane Roar ternyata tidak seindah harapan. Pemain muda timnas Indonesia itu datang dengan ambisi besar untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada saat masih di ADO Den Haag. Di Belanda, Struijk hanya mengoleksi 11 penampilan dan sebagian besar sebagai pemain pengganti, sehingga keputusan merantau ke Australia dianggap sebagai langkah strategis untuk karirnya. Harapan pun tumbuh saat Brisbane Roar, klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri, menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka. Awalnya, semuanya berjalan manis bagi Struijk di A-League. Ia tampil dalam 6 pertandingan secara beruntun dan bahkan mencetak gol di laga keduanya melawan Sydney FC. Sayangnya, momentum itu terputus karena ia harus kembali ke Indonesia untuk mengikuti Piala AFF, turnamen yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Setelah pulang, performa dan kepercayaan pelatih terhadap Struijk justru menurun drastis. Ia hanya bermain 4 kali lagi dan semuanya sebagai pemain cadangan. Yang lebih menyedihkan, 7 pertandingan terakhir Brisbane Roar musim ini tak lagi menyertakan Struijk dalam daftar pemain aktif. Klub pun menutup musim dengan finish di peringkat ke-12 dari 13 tim, meskipun terhindar dari degradasi karena sistem liga. Total kontribusi Struijk tercatat hanya 239 menit bermain dalam 10 laga dan 1 gol, sebuah angka yang jauh dari ekspektasi pemain berusia 21 tahun tersebut. Ia mengaku kecewa karena tidak mendapatkan peluang berkembang seperti yang dijanjikan. Dalam wawancaranya, Struijk menyatakan masih terbuka untuk kembali ke Eropa jika tak ada kepastian dari Brisbane Roar. Menurutnya, tujuan utama hijrah ke Australia adalah agar bisa berkembang lewat kesempatan bermain reguler. Kini, nasibnya menggantung dan menjadi perhatian bagi Anindya Bakri selaku pemilik klub. Sebagai aset penting timnas Indonesia, masa depan Struijk tidak boleh diabaikan begitu saja. Kiper timnas Indonesia Marten Pas menunjukkan kelasnya baik di dalam maupun luar lapangan usai membawa FC Dallas mengalahkan Inter Miami. Dalam laga lanjutan MLS 2025 yang digelar di Chase Stadium, Dallas menang dramatis 4-3 atas Inter Miami. Meski Messi, Jordi Alba, dan Luis Suarez tidak tampil, Pas tetap tampil percaya diri dan fokus membawa timnya meraih poin penuh. Ia juga menyampaikan komentar berkelas yang menunjukkan mentalitas juara dan profesionalisme tinggi. Dalam wawancara bersama kanal YouTube The Highway, Pas menegaskan bahwa kehadiran atau absennya bintang seperti Messi tak mengubah fokusnya. Menurutnya, 3 poin tetap menjadi prioritas utama bagi tim. Ia juga menyebut sudah 2 kali menghadapi Messi, sehingga tidak merasa rugi jika mega bintang Argentina itu absen kali ini. Komentar itu menunjukkan bahwa Pas lebih memikirkan kontribusi bagi tim ketimbang mengejar momen pribadi. Ia menegaskan, siapapun yang main, tidak menjadi masalah bagi saya. Kemenangan ini menjadi lebih spesial karena Dallas berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Inter Miami di kandang. Sebelumnya, meski tanpa Messi, Miami tetap belum pernah kalah di kandang sepanjang musim. Pas dan rekan-rekannya membuktikan bahwa mereka bisa tampil solid meski menghadapi tekanan dari tuan rumah. Penampilan lini pertahanan, termasuk kiper, menjadi kunci dari keberhasilan Dallas mencuri 3 poin. Hal ini juga menunjukkan kedalaman dan semangat juang skuad yang dipimpin pelatih mereka. Pas memuji semangat juang rekan setimnya dan menyebut kemenangan ini sebagai bukti karakter tim yang tangguh. Ia menolak anggapan bahwa absennya Messi mengurangi nilai kemenangan Dallas. Justru, menurutnya, ini bukan kali pertama timnya bangkit dari situasi sulit musim ini. Sebuah sikap profesional yang patut diapresiasi dari penjaga gawang masa depan timnas Indonesia. Isu mengejutkan datang dari persiapan laga prestisius antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Asnawi Mangkualam disebut-sebut tidak jadi memperkuat ASEAN All-Stars dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Padahal, sebelumnya Asnawi termasuk salah satu dari 2 nama yang dipanggil AFF untuk memperkuat skuad bintang Asia Tenggara. Kabar ini sontak memancing perdebatan di kalangan netizen dan penggemar sepak bola nasional. Isu pencoretan Asnawi mencuat setelah Port FC hanya mengumumkan 2 pemain yang dilepas ke ASEAN All-Stars, tanpa menyebut nama sang bek kanan.
Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Asnawi tidak diizinkan klubnya untuk bergabung karena alasan teknis atau kebutuhan tim. Padahal, keikutsertaannya sempat dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersamaan dengan Muhammad Ferrari. Absennya nama Asnawi dalam rilis resmi klub memperkuat dugaan bahwa ada perubahan mendadak. Pertandingan melawan Manchester United jelas bukan laga sembarangan. Selain menjadi ajang promosi sepak bola Asia Tenggara, laga ini juga menjadi momen langka bagi pemain ASEAN untuk unjuk kemampuan melawan raksasa Eropa. Jika Asnawi benar-benar dicoret, maka ini menjadi kehilangan besar bagi tim All Stars, mengingat pengalaman dan kualitasnya di level internasional. Netizen pun ramai mempertanyakan keputusan tersebut dan berharap AFF atau klub memberikan klarifikasi resmi. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari AFF maupun Port FC terkait status Asnawi. Namun jika ia memang tidak jadi tampil, maka perhatian akan tertuju kepada Muhammad Ferrari sebagai satu-satunya wakil Indonesia. Situasi ini menyisakan tanda tanya besar jelang pertandingan bergengsi tersebut. Fans tanah air berharap kejutan positif tetap bisa datang dari perwakilan Indonesia di laga internasional ini. Gelombang naturalisasi kembali menguat di era pelatih Patrick Kluivert, dengan 5 nama pemain keturunan Indonesia yang kini jadi sorotan utama. Langkah ini menjadi bagian dari strategi timnas Indonesia untuk memperkuat skuad menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kelima pemain diaspora tersebut adalah Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Tristan Gojjer. Mereka semua memiliki darah Indonesia dan saat ini bermain di klub-klub Eropa dengan reputasi yang solid. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dan pelatih dalam membangun tim yang lebih kompetitif secara global. Pelatih Patrick Kluivert dan stafnya bahkan dikabarkan aktif melakukan pendekatan langsung ke Eropa. Salah satu contoh nyata adalah kunjungan Kluivert ke Inggris untuk bertemu Pascal Struijk. Sementara itu, Miliano Jonathan juga menunjukkan minat besar terhadap Indonesia. Pendekatan personal semacam ini dinilai sangat efektif dalam meyakinkan pemain dan keluarganya tentang proyek jangka panjang Garuda. Kluivert yang baru memimpin beberapa laga besar, tentu sudah mengantongi titik-titik lemah yang harus diperbaiki. Ia tampaknya tidak puas hanya dengan bertahan solid seperti di era sebelumnya. Gaya bermain timnas kini ingin dibawa lebih dominan, eksplosif, dan agresif, sebuah ciri khas yang mencerminkan pengaruh pelatih Belanda tersebut. Masuknya pemain diaspora akan memperkuat sektor-sektor penting dan memberikan kedalaman yang sebelumnya kurang. Dengan tambahan pemain berpengalaman dari Eropa, Kluivert kini punya lebih banyak pilihan skema. Mulai dari serangan balik cepat, penguasaan bola solid, hingga permainan sayap yang tajam, semuanya bisa diakomodasi lewat kualitas para pemain keturunan tersebut. Era Kluivert bisa jadi momentum emas dalam sejarah sepak bola Indonesia, terutama jika proses naturalisasi ini membuahkan hasil di lapangan. Jai Idzes menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas 2025. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Inter Milan dan AC Milan, laporan terbaru dari media Italia menyebutkan bahwa Torino justru menjadi kandidat terkuat untuk merekrutnya. Penampilan impresif Idzes sepanjang musim membuat namanya semakin diperhitungkan, terlebih sejak dirinya dipercaya sebagai kapten tim oleh pelatih Eusebio Di Francesco pada Januari lalu. Statusnya sebagai pemain kunci di lini pertahanan Venezia membuat ketertarikan dari berbagai klub Serie A tak terelakkan. Torino disebut kembali mengincar Idzes setelah sempat menginginkannya pada musim panas tahun lalu. Saat itu, ketertarikan datang karena pelatih mereka, Paolo Vanoli, merupakan sosok yang mendatangkan Idzes ke Venezia pada 2023. Meski transfer tersebut tak terwujud saat itu, kini Torino serius ingin merealisasikannya. Jurnalis kenamaan Italia Nicolo Schira bahkan menyebutkan bahwa Direktur Olahraga Torino David Fagnati telah memantau langsung permainan Idzes pada April lalu. Menurut Tutto Mercato Web, Torino tengah mencari tambahan pemain bertahan dan Idzes masuk dalam daftar prioritas utama. Namun, Torino bukan satu-satunya klub yang tertarik pada jasa bek berusia 24 tahun ini. Genoa dan Bologna juga dikabarkan siap bergerak jika kondisi mendukung. Genoa disebut akan mencoba mendatangkan Idzes jika mereka melepas Conny de Winter di musim panas nanti. Di sisi lain, Bologna menjadikan Idzes sebagai opsi pengganti jika Sembeuke hengkang, apalagi klub tersebut sedang dalam performa bagus dan berpeluang besar lolos ke Liga Champions. Persaingan memperebutkan Idzes pun semakin ketat di kalangan klub-klub Serie A papan tengah. Sebelumnya, Juventus juga sempat dikaitkan dengan Idzes pada bursa transfer musim dingin, menunjukkan bahwa performanya telah lama diperhatikan klub-klub top. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan menjelang laga pamungkas Oxford United di divisi Championship musim ini. Meski sudah mencatat debut bersama Oxford United pada ajang Piala FA melawan Exeter City,
Marcelino belum sekalipun bermain di kompetisi liga. Kini, peluang besar terbuka karena Oxford telah mengamankan diri dari zona degradasi dan tidak lagi dibebani target berat di laga terakhir melawan Swansea City. Pelatih Gary Rowett bahkan menyatakan secara terbuka akan memberi menit bermain kepada para pemain pinggiran. Sepanjang musim, Marcelino harus bersabar menanti kesempatan tampil di tim utama. Ia sempat beberapa kali masuk daftar susunan pemain saat Oxford masih ditangani Des Buckingham, tetapi tak kunjung diturunkan ke lapangan. Situasi klub yang sempat terancam degradasi membuat pelatih lebih memilih pemain berpengalaman untuk menjaga stabilitas tim. Akibatnya, Marcelino lebih banyak bermain untuk tim U21, tempat ia tampil cemerlang dengan mencetak gol ke gawang Banbury United dan Luton Town. Pelatih Gary Rowett kini memberikan angin segar dengan menyatakan bahwa laga terakhir musim ini akan digunakan untuk memberi kesempatan kepada pemain yang jarang bermain. Pernyataan ini membuka peluang besar bagi Marcelino untuk mencatat debut Liga Inggris pertamanya bersama Oxford. Dalam wawancaranya dengan Oxford Mail, Rowett menekankan pentingnya memberi pengalaman kepada pemain cadangan agar mereka tetap siap secara mental dan fisik. Marcelino sendiri merupakan pemain muda potensial yang didatangkan dari Indonesia dan menjadi investasi jangka panjang klub. Selain performa apik di level junior, statusnya sebagai pemain yang dibawa oleh pemilik asal Indonesia menambah alasan kuat untuk memberinya kesempatan. Laga melawan Swansea bisa menjadi momen spesial bagi Marcelino, sekaligus peluang menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi dan memperkuat posisinya dalam skuad musim depan. Timnas U23 Indonesia menghadapi tantangan baru jelang kualifikasi Piala Asia setelah HFC resmi mengubah sistem pot unggulan. Sebelumnya, berkat kesuksesan menembus semifinal di edisi 2024, Garuda Muda diproyeksikan masuk pot 1. Namun kini, AFC menerapkan sistem baru yang menghitung performa tim dalam 3 edisi terakhir. Alhasil, Indonesia turun ke pot 2 meski pencapaian terakhir mereka cukup impresif. Perubahan ini berpotensi membuat Indonesia menghadapi lawan-lawan berat sejak fase awal. Perubahan aturan ini diumumkan AFC lewat pernyataan yang dibagikan Voty Rankings. Dalam aturan baru ini, penempatan pot di semua kompetisi AFC yang tidak berdasarkan peringkat FIFA kini dihitung dari akumulasi performa 3 turnamen terakhir. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang dianggap lebih seimbang dan adil. Sayangnya, sistem ini justru merugikan negara-negara yang baru menunjukkan peningkatan pesat seperti Indonesia. Dengan masuk pot 2, Indonesia U23 kini berpeluang bertemu tim-tim kuat dari pot 1 seperti Jepang dan Korea Selatan. Situasi ini tentu mengurangi peluang Garuda Muda untuk mendapatkan grup mudah di babak kualifikasi. Meski Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah grup, dan terhindar dari sesama host seperti Thailand, Qatar, atau Vietnam, risiko menghadapi negara besar tetap ada. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pelatih anyar Gerald van den Burg dalam upayanya membawa tim lolos ke putaran final. Format kualifikasi sendiri cukup ketat, hanya juara dari masing-masing 10 grup yang otomatis lolos, sementara hanya 5 runner-up terbaik yang menyusul ke putaran final. Artinya, menghadapi satu tim kuat saja bisa berarti perbedaan antara lolos langsung atau harus bersaing lewat klasemen peringkat kedua. Timnas Indonesia U23 harus bersiap dengan persiapan matang dan strategi maksimal untuk menghadapi konsekuensi dari regulasi baru ini dan menjaga asa tampil di Piala Asia U23 2026.